Saudara-saudari yang terkasih, situasi hidup kita saat ini itu sudah mengalami kemajuan yang luar biasa. Kemajuan itu salah satunya didukung oleh adanya penemuan-penemuan dalam bidang teknologi, ya terutama teknologi digital. Kemajuan itu membawa kehidupan manusia pada perubahan yang drastis. Kadang-kadang kalau kita belajar tentang sejarah kehidupan manusia itu, bentuk pengenalan kita terhadap apa yang ada di dunia ini, cara kita mengenali itu menggambarkan orang sudah memasuki suatu tahap kehidupan seperti apa. Zaman prasejarah itu biasanya dikatakan sebagai zaman batu. Orang belum mengenal tulisan, segala peralatan dibuat dari batu, termasuk peralatan yang digunakan di dalam kehidupan sehari-hari. Lalu masuk zaman sejarah. Zaman sejarah itu dibedakan dari prasejarah ketika manusia mulai mengenal yang namanya tulisan. Nah, tulisan ini bisa dalam bentuk bermacam-macam. Dalam bentuk yang sangat sederhana itu pun sudah masuk tulisan. Zaman modern kita mengalami ketika peralatan-peralatan yang sederhana yang lebih banyak menggunakan tangan itu lalu mulai digantikan dengan mesin. Lalu kita masuk zaman digital. Kalau kita merunut ke belakang, sebetulnya digital itu adalah sistem simbol, sistem coding. Bukankah sistem simbol itu juga yang digunakan oleh manusia pada awal perkembangan sejarahnya? Artinya sebetulnya kehidupan digital saat ini mengembangkan apa yang sebelumnya sudah ada di dalam kehidupan manusia, hanya dibuat lebih canggih. Tulisan bukan lalu hanya menjadi sekedar tulisan tangan, ya, tetapi bisa digandakan dan diduplikasi dalam waktu yang cepat dan lebih praktis. Gambar-gambar bukan hanya menjadi gambar mati, tetapi gambar yang seolah-olah hidup. Tetapi apapun situasi di dalam perkembangan hidup manusia, terutama terkait dengan perkembangan budaya tadi, yang sudah sampai pada tingkat yang luar biasa, kita selalu bertemu dengan yang namanya gambar. Gambar itu dalam bentuk tulisan ataupun dalam bentuk figur, atau saat ini dalam bentuk coding, gambar digital yang menghasilkan gambar yang lebih hidup. Semua gambar itu dalam sepanjang sejarah manusia digunakan untuk membuat orang lebih mudah menangkap maksud di balik sesuatu yang digambarkan itu. Di dalam tradisi Kristiani kita mengenal
ada tradisi ikon, gambar-gambar suci. Itu untuk membuat kita terbantu di dalam doa kita, sehingga kita bisa membayangkan bagaimana orang suci itu, termasuk ketika Tuhan pun dihadirkan di dalam gambar. Kita melihat gambar-gambar di stasi Jalan Salib ini. Semuanya itu tujuannya adalah untuk mempermudah kita melihat apa yang mungkin tidak pernah kita lihat secara langsung. Kita mengenal gambar Tuhan, wajah Tuhan itu ya dari gambar-gambar itu. Atau mungkin sekarang dengan perkembangan teknologi dari film. Apa yang dihadirkan di film ya sumbernya dari gambar-gambar mati sebetulnya. Tapi intinya gambar itu menghadirkan Tuhan yang tak kelihatan. Hari ini kita mendapat penegasan melalui bacaan-bacaan hari ini tentang Allah yang mendekati manusia. Gambar Tuhan yang datang kepada manusia. Bagaimana gambar Tuhan itu dihadirkan dalam bacaan pertama? Tuhan yang dekat dengan manusia diungkapkan dengan ungkapan bahwa Allah tidak hanya sekedar memberikan hukum atau aturan, tetapi meletakkan hukum itu di dalam mulut dan di dalam hati kita manusia. Itu mau menegaskan tentang aturan dari Tuhan itu bukan hanya sesuatu untuk mengatur kehidupan bersama, tetapi pada akhirnya ada di dalam diri masing-masing supaya mengupayakan hidup bersama yang lebih baik. Bacaan kedua, Rasul Paulus dalam surat kepada jemaat di Kolose mengatakan Allah, Yesus itu adalah gambar dari Allah yang tidak kelihatan. Ia memberikan dirinya untuk manusia, mengorbankan dirinya untuk kita karena dosa-dosa kita. Bacaan Injil itu menegaskan apa yang diungkapkan di dalam bacaan pertama dan kedua dengan sebuah gambaran lain melalui cerita orang Samaria yang baik hati. Siapakah orang Samaria yang baik hati itu? Itu adalah Yesus, gambar Allah yang tak kelihatan. Yesus yang datang mendekati manusia, datang mendekati kita manusia, dan orang yang dirampok itu, yang setengah mati itu, yang mengalami luka-luka itu adalah kita manusia yang mengalami luka-luka di dalam kehidupan ini. Yesus mendatangi kita. Mungkin orang lain menyingkir, mungkin orang lain tidak mau peduli. Digambarkan dengan orang Lewi dan imam yang lewat tetapi tidak mendatangi. Tetapi Yesus mendatangi kita, dan itulah gambaran tentang Tuhan yang hadir di dalam kehidupan nyata manusia. Maka saudari-saudaraku yang terkasih, menjadi gambar Allah itu adalah juga panggilan kita. Kita diingatkan akan kisah penciptaan, di mana manusia itu diciptakan seturut citra dan gambaran Allah. Dan melalui bacaan-bacaan hari ini, kita diingatkan menjadi gambar Allah itu tidak berarti hanya sekedar
Karena wujud kita seperti saat ini, wujud kita adalah wujud manusia. Tetapi pada akhirnya harus sampai pada sikap dan perilaku yang memang sungguh-sungguh menunjukkan gambaran dari Allah sendiri. Dan itulah yang dicontohkan oleh orang Samaria yang baik hati. Itulah yang juga nanti dihadirkan oleh Yesus di dalam pengorbanannya di salib. Dia menjadi gambaran Allah, menjadi gambar atau citra Allah bukan hanya karena dia menjadi manusia, tetapi karena ia mengorbankan diri, mengasihi manusia sehabis-habisnya. Saudara-saudari yang terkasih, bukanlah sesuatu yang mudah bagi kita untuk selalu menampilkan diri menjadi gambaran Allah yang seperti itu. Ada banyak tantangan yang mungkin membuat kita merasa enggan untuk menghadirkan gambaran Allah yang demikian. Tantangannya diwakili oleh orang Lewi dan para imam. Mungkin itu adalah tantangan bagi hidup kita secara pribadi. Bagaimana kita membuat kita memang sungguh menjadi gambaran kasih Allah kepada sesama, kadang-kadang berhadapan dengan persoalan ego di dalam diri kita. Ada dua hal sekurang-kurangnya dihadirkan melalui dua tokoh itu. Apa yang kadang-kadang membuat kita enggan membantu orang yang memang kita perlu bantu untuk menghadirkan kasih Allah bagi orang itu? Satu, mungkin karena alasan yang bahkan bisa dikatakan alasan suci. Kenapa imam itu tidak mau menolong orang yang dirampok itu? Karena ia dalam perjalanan ke Yerusalem, artinya dia akan beribadah. Ketika dia bersentuhan dengan orang yang sakit, maka ia akan tercemar. Ia harus menyucikan diri lagi untuk dapat beribadah itu. Yang kedua, tantangan yang mungkin muncul adalah kita tidak mau repot dengan resiko atau konsekuensi yang harus kita tanggung. Lebih enak menyingkir. Bisa dibayangkan apa yang dilakukan oleh orang Samaria itu. Ia sampai menggunakan tunggangannya untuk mengangkut orang yang luka ini. Jadi kemungkinan dia jalan kaki ketika membawa orang yang menjadi korban perampokan ini. Ia bawa ke penginapan, ia bayari seluruh kebutuhan untuk selama perawatan orang ini. Bahkan ia mengatakan, kalau nanti kurang akan aku bayarkan nanti ketika aku kembali ke sini. Kita kadang-kadang kan tidak mau repot dengan hal-hal seperti itu. Salah satu hal yang mungkin menjadi tantangan bagi kita untuk menghadirkan wajah kasih Allah adalah kadang-kadang kita merasa cukup untuk berbuat baik saja. Sementara ketika kita berpikir bahwa ada resiko, ada konsekuensi yang mungkin harus kita terima, lalu kita merasa tidak perlu untuk melakukan itu. Resiko-resiko yang mungkin harus kita jalani, lalu kita akan mengatakan, daripada repot-repot, ya sudah, mendingan tidak usah. Atau tidak perlu repot-repot sampai mengurusi hal itu. Cukup berbuat baik saja. Saudara-saudari yang terkasih, gambaran Allah yang utuh yang diingatkan bagi kita hari ini adalah gambaran untuk menghadirkan kasih Allah dengan kesiapan untuk menanggung konsekuensi dan
resiko. Konsekuensi dan resiko itu bisa jadi direpotkan. Bisa jadi kita harus lebih melakukan banyak hal. Kenapa itu menjadi penting? Karena pada akhirnya kasih, tindakan kasih yang diharapkan dihadirkan sebagai gambaran kasih Allah adalah kasih yang berupa tindakan. Bukan hanya sekedar kasih itu adalah urusan emosi dan perasaan, tetapi kasih yang mesti terwujud di dalam tindakan. Kalau demikian, lalu memang harus ada resiko, ada konsekuensi yang harus siap untuk kita jalankan. Kalau hanya sekedar perasaan atau emosi, ya mungkin itu cukup diselesaikan dengan menenangkan diri ketika mungkin perasaan atau situasi itu tidak baik. Tetapi ketika berupa tindakan, maka harus ada sesuatu yang memang kita lakukan, mungkin itu tidak enak. Tidak usah jauh-jauh. Ketika Anda di dalam perjalanan, ketika kita dalam perjalanan melihat ada suatu kecelakaan, ya, apakah kita turun dari mobil untuk menolong? Saya kira lebih banyak memilih tidak. Karena apa? Tidak mau repot. Tidak mau ada resiko lain yang harus kita tanggung justru karena kita melakukan kebaikan. Kadang-kadang itu menjadi dalih bagi kita untuk tidak melakukan kebaikan. Padahal Yesus yang gambar Allah yang sungguh nyata di dalam kehidupan kita memberikan contoh yang jelas. Karena ia mengasihi manusia, bahkan ia menanggung resiko yang luar biasa. Ia mempertaruhkan nyawanya. Itulah orang Samaria yang baik hati. Yesus sendiri digambarkan melalui orang Samaria ini. Maka kita diundang untuk juga menjadi seperti orang Samaria yang baik hati ini. Dalam arti menjadi gambaran kasih Tuhan bukan hanya dengan kata-kata, tetapi di dalam tindakan. Dan berarti itu juga kesediaan kita untuk menerima resiko dan konsekuensi yang tidak enak ketika kita memilih untuk melakukan suatu tindakan baik. Ketika kita memilih suatu tindakan baik, tetapi kita hanya memilih tindakan yang semata-mata tindakan baik saja, tetapi kita tidak siap untuk dengan segala resiko yang mungkin itu bahkan kurang baik bagi kita, maka itu belum menggambarkan kasih Allah yang sejati. Kita diundang untuk juga menjadi gambaran Allah. Perbedaan Yesus dengan kita selalu ditegaskan di dalam setiap kali, terutama masa-masa persiapan pekan suci. Ia mau menjadi seperti kita manusia dalam segala hal kecuali dalam hal dosa. Maka kita juga diundang untuk menjadi seperti Yesus di dalam segala hal, meskipun kita penuh dengan dosa. Tuhan memberkati. Mari kita berdiri, kita memperbaharui iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan